Oke, selamat pagi semuanya. Welcome back to Channel to the Point with me again, Dani. Dan di kali ini kita akan membahas tentang materi kedua dari IELTS ya. Jadi tanpa membuang waktu, let's get to the materials. Oke. Nah, material, let's dig deeper. Jadi di bagian pertama kita membahas tentang perkenalan IELTS. Di kedua kita akan membahas tentang lebih dalam apa itu IELTS untuk materinya ya. Dan nah yang paling pertama ya, paling pertama untuk membahas IELTS adalah kenapa dia perlu strategi, apa bedanya sama bahasa Inggris biasa. Nah, pertama sebelum memahami itu kita perlu tahu apa itu bahasa Inggris biasa atau General English. General English itu biasanya adalah tentang bahasa Inggris reading, writing, dan tata gramar bahasa atau pronunciation ya. Sementara test prep itu lebih detail lagi. Kenapa? Karena dia sudah di atas itu semua dan tujuan dari belajarnya kelas dari pembelajaran dan kelas ini adalah untuk mencapai skor yang diinginkan. Jadi setelah punya pengetahuan yang dasar itu nanti akan dipakai untuk upgrading skor. Nah, itulah kenapa test prep perlu exam, perlu strategi. Karakternya General English ini untuk kita pendek aja. Dia ada levelnya dan dari level manapun seperti disebutkan sebelumnya ya. Sementara untuk test prep biasanya durasinya pendek sekitar 3 bulan karena rata-rata yang masuk seperti yang disarankan di episode sebelumnya adalah B2, B2, B2 BFR. Jadi ini cuma untuk strategi bagaimana cara menghadapi kelas dan mendapat nilai yang bagus. Strategi dasar yang paling pertama, ini saya baca satu-satu aja adalah pahami dan bersahabat. Ini yang paling penting. Ibarat seperti mau pergi ke perang dan kita harus tahu medan perang seperti apa ya. Nggak mungkin kalau medan perangnya di padang pasir kita pakai kamuflase yang seperti hutan-hutan gitu yang hijau-hijau gitu kan jelas pasti ditembak karena warnanya beda. Jadi kita perlu tahu waktu, kita perlu waktu prosedur, kita perlu tahu apa yang dikerjakan pada saat itu dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Dan strategi kedua yang paling dasar adalah berpikir terbalik. Beda kalau misalnya di General English kita belajar bahasa Inggris, kita belajar satu-satu untuk bisa lebih aktif dan lebih fasih dalam perjalanannya. Di IELTS kita terbalik. Kita melihat dan kita berfokus sama rubrik. Jadi disarankan untuk ngecek dulu rubrik-rubrik tertentu untuk speaking apalagi dan writing ya. Dan difokuskan ke situ misalnya kita butuh skor 7 dan kita fokus aja di kotak nomor 7 itu. Grammarnya apa, pronunciation gimana, terus apalagi itu ada 4 ya, lexicals dan sebagainya ya. Itu difokus di situ apa yang perlu diperbaikin. Yang ketiga adalah fokus up level kelemahan. Nah, ini lain lagi ya. Kita ini mulainya dari kelemahan kita. Jadi kalau misalnya dalam IELTS itu Anda merasa bahwa Anda kurang di writing atau kurang di speaking, mulainya dari situ dulu. Bukan mulai dari yang paling kuat. Oh, saya paling pintar reading, saya akan belajar reading. Bukan, bukan. Dari yang lemah dulu ya. Dan yang keempat, perbanyak latihan. Nah, ini yang paling penting. Um, Perbanyak latihan dan kurangin teori. Yang lima, latih telingamu. Apalagi ini paling penting ini. Ini apalagi untuk materi listening. Kenapa? Karena listening itu hal yang menurut saya sebagai pengajar um, paling susah. Kenapa? Reading, speaking, writing. Itu kalau misalnya salah, katakanlah reading. Oh, sorry, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya seperti ini. Kita bisa koreksi. Reading juga, oh salah, kita bisa hapus atau kita bisa ganti jawaban. Sementara listening, dia audionya akan terus jalan dan tidak bisa di-replay. Kalau misalnya kita kelewatan, ya sudah, bye-bye. Next, um, ini sebagai pengingat aja 4 bagian yang diteskan ya, listening, reading, speaking, dan writing dalam IELTS nanti. Oke, sesuai judul ini, let's get to the point. Nah, kita akan belajar dari apa yang akan diajarkan di sini ya. Untuk reading adalah yang nanti akan diteskan meliputi bagian dari skimming, scanning. Jadi dikasih reading, terus kita paham nggak, kita bisa pakai nggak readingnya itu untuk dijawab pertanyaannya. Understanding vocabulary in context itu yang kedua. Itu adalah untuk melihat apakah kita paham yang dimaksud kata ini apa, yang dimaksud kata itu apa. Terus yang ketiga, 3.3, identifying mandates and supporting details. Biasanya itu adalah kita dikasih paragraf banyak ini ya. Habis itu nanti dikasih headings. Nah, ini kira-kira ya paragraf ini cocok sama headings yang mana? Yang mana? Yang mana? Nah, kita harus paskan itu.
Untuk 4.4 inferencing dan understanding implicit information itu biasanya nanti tentang informasi-informasi yang ada di situ, nanti ini maksudnya apa dan ini maksudnya apa dan sebagainya. Oke, yang bagian kedua adalah speaking ya. Jadi nanti di speaking nanti yang akan terjadi adalah Anda akan duduk masuk ruangan dengan examiner biasanya ya. Examiner itu biasanya native speaker atau orang kalau misalnya orang Indonesia dia punya license untuk examiner. Nah, di examiner itu nanti akan ada 3 bagian yang diujikan. Yang paling pertama adalah mereka akan minta informasi, identitas, dan sebagainya examiner itu, dan dia akan nanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar em, yaitu pertama hobi, coklat, your family, pertanyaan-pertanyaan mudah lah, pertanyaan-pertanyaan simpel seputar kehidupan sehari-hari. Dan terus ketika masuk kedua, Anda akan dikasih paper ya, a piece of paper, and then you give it to them, dikasih, dan itu examiner nggak akan bilang apa-apa, dia akan ngasih waktu 1 menit dan untuk persiapan dan 2 menit untuk peserta untuk bicara ya. Nah, eh, yang ada di paper itu apa? Terdiri dari 4 prompt, rata-rata 4 prompt atau 4 poin yang harus dibicarakan. Jadi ada pertanyaan dan 4 poin yang harus dijelaskan dalam pertanyaan itu. Yang ketiga itu adalah sama seperti yang pertama, mirip-mirip seperti yang bagian pertama, bedanya dia lebih ke arah pembicaraan meluas seperti apa. Menurutmu kalau misalnya global warming itu seperti apa, atau perkembangan negara seperti ini seperti apa, atau kalau harga 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 stok seperti ini nanti nah, seperti itulah tentang tentang hal-hal di sekitar. Yang diteskan selanjutnya adalah writing. Jadi di writing ini ada 2 sebenarnya in general, adalah writing test 1 dan writing test 2. Di test 1 itu adalah Anda akan dikasih um, data, semacam data ya. Jadi bukan semacam, memang data. Dan di situ nanti dikasih diminta untuk menulis apa yang ada di data itu. Describe what's in the data, kurang lebih itu. Untuk ini kita cuma harus describe dan tidak perlu memberikan opini, ya, memberikan opini. Lainnya bisa dilihat di tulisan yang ada di sini. Untuk writing test itu kebalikannya, full opinion, full opinion. Jadi kita harus mengutarakan opini kita untuk hal ini. Listening. Nah, untuk listening itu yang diajarkan adalah understanding main ideas and supporting details. Jadi akan ada orang ngomong-ngomong, terus jadi tentang ngomong apa tadi. Itu ditanyain satu-satu ya. Identifying relationship and connections, note taking and summarizing, following direction, understanding context. Kurang lebih sama. Jadi intinya tentang percakapan dan seberapa bisa kita bisa memahami percakapan itu. Inilah kenapa listening perlu latihan ekstra karena Anda harus terbiasa sama paraphrasing. Anda terbiasa dengan kecepatan ngomong, accent, dan sebagainya. Dan itu seharusnya adalah kemampuan yang didapatkan pada saat level masih di General English. Oke, ada tips lain yang nggak serius-serius banget nggak, Kak? Nah, ada ya. Yang pertama adalah jangan pakai sistem kebut semalam atau procrastinating. Jangan ya. Oh, besoknya tes. Oh, saya baru belajar. Oh, 2 hari lagi tes. Saya baru belajar. Langsung bang soal tuh yang ada 1.000 halaman tuh dites semua. Jangan. Kenapa? Karena kalau kayak gitu yang dilakukan, kemungkinan besar ada hubungannya sama alasan ketiga. Teman-teman akan datang ke tempat tes itu dalam keadaan ngantuk, ya ngantuk, atau mungkin nggak sempat makan malah lapar gitu ya. Nah, itu itu bahaya. Yang di reading masih bisa ya, mungkin di speaking mungkin masih bisa agak ngobrol gitu meskipun agak ngantuk-ngantuk. Tapi di listening itu kalau ngantuk, waduh itu bahaya. Kenapa? Konsentrasi kita kan harus dengarkan dengarkan audio kan. Kalau ngantuk bayangkan ketiduran 3 menit 5 menit itu bisa kelewatan 5 soal. Sementara di IELTS sendiri tiap kesalahan 5 soal itu adalah increment atau nilai turun 0,5. Artinya apa? Kalau misalnya kita targetnya 9 ya, habis itu dari ada 40 pertanyaan. Habis itu salah 5 itu jadi 8,5. Salah 10 tambah 5 lagi itu jadi 8,0 dan sebagainya turun-turunnya. Makanya itu yang apalagi ya jangan datang ke tempat ujian dalam keadaan sakit hati. Wah, masih inget-inget kayak gini. Jangan. Enggak, bacanya apa, kelihatannya apa. Wah, jangan. Alasan keempat, jangan percaya yang instan-instan. Ini yang paling penting ya, ini yang paling penting. Wah, cara instan kamu dalam 2 hari bisa langsung nilai.
Ya, kamu bisa 2 hari nilainya bagus kalau kamu sebelumnya sudah fasih sekali bahasa Inggris ya. Tapi itu sendiri bukan bukan satu formula general untuk setiap orang karena tidak setiap orang itu jenius. Kalau kamu tidak tahu medannya, meskipun kamu bisa perang, otomatis keluarnya pasti babak belur. Jadi hati-hati aja ya, jangan percaya yang instan-instan. The whole presentation is going to be in English. If you can follow it, you're halfway ready for this. Ini sebagai pengingat karena di sesi pertama kita juga disebutkan bahwa presentasinya ini untuk sesi ketiga akan jadi full English ya, bukan karena pengen show off, tapi karena itu adalah syarat minimal untuk bisa mengikuti tes ini dengan lancar, apalagi mendapatkan hasil yang optimal. So, I guess I'll see you on the next level, next episode, not next level, next episode. And then, my name is Dani or Teacher Dani, Mr. Dani. So thank you for coming and visiting this channel. I'll see you when I see you. Bye-bye.